Halo, selamat malam pemirsa. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang kemudian bertujuan untuk memberikan kepastian khususnya bagi hakim yang menangani pokok perkara yang berkaitan dengan persidangan pra-peradilan. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai pra-peradilan yang kemudian sudah sempat ditempuh oleh Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Lalu bagaimana implikasi dari adanya penerapan SEMA nomor 3 tahun 2026 ini? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Kenan. Dan bersama saya Celia Alexander, pemirsa, kami juga akan menyoroti di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini kembali menjaring operasi tangkap tangan. Tapi kali ini bukan politikus maupun kepala daerah, tetapi tenaga pendidik, yakni rektor dan juga sejumlah bawahannya. Ada 6 orang tersangka kemudian ditetapkan terkait dengan kasus pemerasan dan juga gratifikasi di lingkungan kampus UNSUD Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Apa kemudian yang menjadi celah sehingga terjadinya kasus serupa hal ini seperti pemerasan gratifikasi di lingkungan pendidikan? Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama saya Celia Alexander. Inilah Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, 9 rumah yang berada di Jalan Kesederhanaan Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari lantai 2 rumah kos yang dengan cepat merambat ke bangunan lainnya lantaran banyaknya material bangunan yang mudah terbakar. Petugas Damkar Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api dan melokalisir kebakaran agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa ini. Sementara itu penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan petugas kepolisian sektor Taman Sari. Diduga terjadi konsleting listrik pada bagian mesin belakang bus eksekutif EK jurusan Surabaya Cilacap ludes terbakar, tepatnya di Jalan Raya Madiun, Nganjuk, Jawa Timur. Inilah video amatir milik warga saat bus antar kota dan antar provinsi eksekutif EK terbakar di Jalan Raya Madiun, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Sabtu siang. Nampak kobaran api yang membesar membuat seluruh badan bus dengan cepat hangus dilalap api. Bahkan seluruh pengguna jalan terpaksa berhenti dan menepi karena khawatir terjadi ledakan. Menurut pengemudi bus, awalnya selama perjalanan bus berjalan dengan normal tanpa ada kendala. Namun saat di lokasi kejadian selepas lampu merah, tiba-tiba muncul asap putih dari belakang bus. Melihat adanya pengemudi kemudian menepikan bus untuk melakukan pemadaman. Nahas asap putih langsung mengeluarkan api dan langsung menyambar seluruh bagian bus belakang sehingga kru bus gagal memadamkan api. Meski bus hangus terbakar, seluruh penumpang yang berjumlah sekitar 19 orang serta kru bus berhasil menyelamatkan diri. Kapal motor penumpang Bontang Express 2 terbakar di perairan sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Rekaman kru kapal di perairan Selat Bali memperlihatkan api membakar bagian atas KMP Bontang Express 2 di perairan dekat perkampungan nelayan Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Asap hitam pekat membumbung dari bagian atas kapal. Sejumlah kapal yang sandar di sekitar lokasi langsung menjauh untuk mencegah api merembet. ABK KMP Bontang Express 2 bergotong royong memadamkan api. Tak lama kemudian api berhasil dipadamkan dan tim SAR gabungan kemudian mendatangi lokasi serta menyisir area sekitar kapal untuk memastikan kondisi seluruh ABK. Berdasarkan keterangan tim SAR, kebakaran diduga dipicu konsleting listrik di ruang menyusui atau laktasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto turun langsung melihat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Presiden terbang menuju Kalimantan untuk memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di 4 provinsi di Kalimantan. Presiden memantau langsung upaya penanganan pemadaman karhutla ke lokasi titik api kebakaran. Presiden memantau sejumlah titik api sambil memberikan arahan kepada petugas gabungan yang terus berjibaku memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Yosudarso, Palangkaraya kian mengkhawatirkan. Api karhutla terus meluas dan mengancam permukiman warga. Lebih dari sepekan, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Yosudarso terus meluas dan sulit dikendalikan. Petugas kewalahan menjangkau dan memadamkan titik api yang terus berpindah dan menyebar. Petugas pemadam juga harus berjuang melawan kepungan asap tebal saat proses pemadaman. Kondisi ini memaksa petugas harus menunduk hingga tiarap di lahan demi mendapatkan sisa oksigen untuk bertahan saat api masih berkobar. Tantangan lainnya adalah petugas kesulitan mendapatkan sumber air untuk memadamkan api. Parit-parit di sekitar lokasi yang terbakar sudah mengering. Petugas hanya mengandalkan suplai air dari truk tangki serta sumur bor milik warga. Upaya Satgas Karhutla melakukan pemadaman di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus dilakukan. Kali ini pemadaman bisa berjalan efektif karena mendapatkan bantuan kendaraan organisasi perangkat daerah atau OPD yang dilengkapi tangki air untuk membantu suplai air pemadaman. Saat ini kebakaran lahan semakin mendekati kawasan pemukiman warga seperti yang terjadi di Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Sedikitnya ada 7 titik karhutla yang sangat dekat dengan rumah tinggal warga. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh Satgas Karhutla dan kini pemadaman bisa cukup efektif sebab mereka setiap saat mendapatkan suplai air dari kendaraan OPD yang ditugaskan untuk menyuplai air. Dalam seminggu terakhir tercatat sebanyak 7 lokasi pemukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan mendekati pemukiman warga. Di Kelurahan Baamang Barat ini pula, karhutla juga semakin mendekat dengan kawasan pemukiman warga. Salah satunya terjadi di Kelurahan Baamang Barat. Untungnya, kawasan pemukiman menjadi prioritas penanganan karhutla sehingga kawasan tersebut benar-benar dijaga dan saat pemadaman api harus dipastikan benar-benar mati. Pemirsa, memadamkan kebakaran hutan dan lahan bukanlah pekerjaan yang mudah. Di tengah kepungan asap dan medan yang berat, seorang relawan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah bahkan dilarikan ke rumah sakit akibat jatuh pingsan setelah berjibaku memadamkan api. Perjuangan melawan amukan kebakaran hutan dan lahan di Sampit terus dilakukan oleh para pemadam hingga relawan garis depan. Dalam upaya memadamkan api, para relawan pun harus bersusah payah menuju ke titik api, termasuk menerjang semak belukar untuk membuka jalan. Diduga kelelahan karena telah melakukan pemadaman karhutla di 3 lokasi berbeda, salah seorang relawan bernama Rizky Mubarok, anggota tim relawan pemadam kebakaran Masjid Jami As-Salam Sampit, tiba-tiba jatuh pingsan. Insiden terjadi di tengah-tengah lahan yang sedang terbakar dan terkepung asap tebal. Ia kemudian dibawa ke mobil ambulans untuk diantar ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. Ceritanya kita dari jam 12 sudah melakukan pemadaman. Yang pertama itu di Pelita Barat. Setelah itu selesai di Pelita Barat, kita lari ke Jalan Kaca Piring 3. Selesai di Kaca Piring 3, kita melanjutkan ke HM Arsat
di perumahan Citra Mandiri. Nah, jadi anggota kami masuk ke dalam karena itu dekat perumahan. Nah, terjadi sesuatu pingsan. Di tengah panasnya api dan pekatnya asap, para relawan tetap turun membantu pemadaman demi mencegah kebakaran terjadi lebih besar dan meluas. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Selain itu pemirsa, sebanyak 6.000 hektar lebih lahan di Kalimantan Selatan terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dari 8.000 lebih total hotspot, sebanyak 6.000 hektar lebih lahan di Kalimantan Selatan sudah terdampak akibat karhutla. Pemadaman api terkendala sulitnya menuju lokasi titik hotspot. Saat ini BPBD Kalimantan Selatan tengah mengerahkan 3 unit heli waterbombing untuk melakukan pemadaman di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan semakin meluas. Titik api baru terpantau tersebar di 3 kecamatan. 3 kecamatan yang mulai muncul beberapa titik api baru, yakni Kecamatan Pangkalan Lampam, Tulung Selatan, dan Tanjung Lubuk. Kondisi cuaca yang panas dan lahan yang kering membuat api cepat menjalar. Untuk mengatasi karhutla ini, Manggala Agni Daop 17 menurunkan 4 regu ke sejumlah lokasi titik api. Manggala Agni mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi lahan yang kering dan rawan terbakar. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi pembuatan miras oplosan di kawasan Marga Hayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Para pelaku yang melakukan pengoplosan menggunakan cairan alkohol kadar 96% dicampur dengan pewarna makanan. Setelah itu, mengedarkan miras oplosan tersebut melalui media sosial. Sebanyak 51 miras oplosan berhasil diamankan petugas. Saat ini, ketiga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Itu udah bisa jadi. Sesuai kesenangan. Pemirsa, distribusi bantuan bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur terus dilakukan ke sejumlah wilayah. BPBD Ende menargetkan penyaluran bantuan ke 21 kecamatan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Puskesmas Lapangan Darurat menjadi posko utama pelayanan kesehatan di Kecamatan Lambaleda Timur yang dipusatkan di lapangan kampung Golo Waso. Meski harus beroperasi dengan kondisi seadanya, tenaga kesehatan di lokasi tetap memberikan penanganan medis yang maksimal. Meski bangunan roboh, Puskesmas Lawir tetap beroperasi dengan menggunakan tenda darurat. Sabtu siang, tim medis berhasil menangani proses persalinan seorang pasien yang sudah masuk sejak 2 hari lalu. Meski sang bayi sempat mengalami kesulitan bernapas karena ketiadaan oksigen, penanganan cepat dari nakes membuat kondisi ibu dan anak kini dalam keadaan sehat dan stabil.
Saat ini petugas kesehatan sangat mengharapkan bantuan tambahan tenaga medis serta pasokan obat-obatan. Sementara bantuan dari pemerintah daerah berupa logistik makanan, selimut, dan pakaian sudah mulai tersalurkan. Gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur menyisakan kerusakan di sejumlah wilayah termasuk Desa Jegarangga, Kabupaten Ende. Salah satu warga, Ilyas Tinus, memilih mengungsi mandiri setelah sebagian rumahnya roboh dan bagian lainnya mengalami keretakan. Rumah Ilyas Tinus di Desa Jegarangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, NTT menjadi salah satu bangunan yang terdampak gempa. Sebagian rumah roboh, sementara bagian lain mengalami retakan dan berisiko jika dihuni. Anak dan cucu Ilyas yang masih kecil dipindahkan ke tempat yang aman, sementara Ilyas masih berada di sekitar rumah untuk menjaga barang-barang yang tersisa. Hampir sepekan pasca gempa, kehidupan Ilyas dan keluarga belum kembali normal. Malam dingin, goyang setiap malam ini kami tidak bisa duduk sini. Saya punya ini nih, tidak bisa. Karena langsung bangun lari. Kalau mandi di kamar mandi air sudah tidak ada, kamar mandi sudah pecah. Akhirnya saya ini mandi di tempat situ, kadang-kadang air juga ada, kadang-kadang air tidak ada. Sekarang air tidak ada. Saya hanya selama ini belum mandi. Dari pemerintah supaya bisa mendukung kami yang kami kepanikan ini, ada bantuan dan tenda dengan beras yang ada ini, kami terima kasih banyak. Hanya dukungan doa dari kami supaya kamu jalan dengan baik. Di tengah keterbatasan tersebut, bantuan logistik yang didistribusikan pemerintah menjadi harapan bagi Ilyas dan warga lainnya. Ilyas berharap kebutuhan dasar, obat-obatan, serta tempat tinggal yang lebih aman dapat segera terpenuhi. Meski rumahnya rusak dan belum dapat kembali ditempati, Ilyas mengaku bersyukur atas bantuan yang telah ia terima. Baginya, kehadiran pemerintah dan bantuan yang diterima menjadi penanda bahwa warga terdampak gempa tidak sendirian menghadapi masa sulit. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Margareta Novita, TV One mengabarkan. Pemirsa, distribusi bantuan bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur terus dilakukan ke sejumlah wilayah. BPBD Ende menargetkan penyaluran bantuan ke 21 kecamatan. 4.690 paket bantuan telah disalurkan termasuk 32 tenda keluarga dan tenda pengungsi untuk mendukung kebutuhan warga serta fasilitas kesehatan. Penyaluran logistik terus dilakukan pemerintah Kabupaten Ende. Distribusi diarahkan ke seluruh wilayah Kabupaten Ende. BPBD Ende memastikan penyaluran logistik akan tetap ataupun terus diperkuat hingga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di NTT kali ini. Bergabung bersama rekan kami ada Keisha Butar-Butar di sana. Selamat malam Keisha, bagaimana kondisi malam hari ini di Flores, Nusa Tenggara Timur? Ya, selamat malam Celia dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Pagal yang dimana ini memang secara tidak sengaja kami tiba di sini karena dalam perjalanan menuju Reo kami melihat beberapa warga masih memilih untuk mendirikan posko di dekat dengan rumah mereka. Dan saat ini pemirsa, kondisi di sini warga-warga yang ada di sini memang masih memilih untuk menetap dan tinggal di dekat rumah mereka. Dan informasi yang kami terima pemirsa, bantuan sebentar lagi akan datang dan akan langsung disalurkan kepada warga yang ada di Kelurahan Pagal. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya alasan mereka untuk masih menetap
dekat dengan rumah mereka di saat kondisi yang saat ini masih belum stabil begitu. Halo Bapak, selamat malam Pak Laurentius. Bapak, ini alasannya mengapa masih tinggal ataupun menetap di dekat dengan rumah ataupun mendirikan posko mandiri, Pak? Ya. Makanya kita buat posko mandiri di depan rumah supaya kita bisa tahu, karena gempa bumi ini kan tidak terbatas dia. Kita pikir begini, jangan sampai itu selamanya. Yang lain boleh ke posko di lapangan, tetapi kita masih pilih di depan rumah sendiri, karena sebentar lagi gempa bumi datang terus, jatuh rumah kita bisa tahu sendiri. Itu alasannya, makanya kita buat tenda di depan rumah. Terima kasih. Bapak, ini kan bantuan sebentar lagi datang. Ini kebutuhan apa sih Pak yang sebenarnya saat ini ingin disalurkan kepada Bapak sendiri? Apa? Oke. Yang pertama kita itu minta terpal, yang kedua beras, yang ketiga pokoknya semua untuk kebutuhan rumah tangga lah. Karena maklum saja kita sudah huru-hara sejak awal sampai saat ini. Tidak pernah tenang, sehingga kita punya semua yang punya di dalam rumah sepertinya terserak begitulah. Ya, terima kasih. Bapak, ini ada berapa keluarga di posko Bapak? Posko ada 3 keluarga saya. Sama ini untuk kebutuhan sehari-harinya seperti apa Pak? Ya, kalau kebutuhan seperti yang sehari-harinya ini apa ada saja ya. Apa ada yang kita apa adanya. Iya Bapak, sebentar lagi kan ini bantuan akan segera datang. Ini bagi Bapak, keluarga juga yang ada di sini. Bapak mungkin harapannya ke depannya untuk bantuannya seperti apa Pak ke depannya? Ya, ke depannya seperti apa yang saya katakan tadi itu yang kita butuh. Itu saja. Pak, kalau di tenda ini untuk tidurnya seperti apa Pak? Apakah memang hanya sekedar terpal atau gimana Pak? Tidur di tanah saja, Bu. Sudah berapa lama Pak di posko mandiri? Sudah sejak kapan sampai saat ini. Sejak saat ini ya Bapak. Untuk sehari-hari Bapak bagaimana Pak pekerjaannya begitu? Pekerjaan tidak kerja kita. Ya, kita tinggal diam, duduk, tunggu gempa bumi datang. Kita tinggal diam saja dalam posko. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga ini bantuan yang akan datang segera ke sini. Saya sudah lihat ini para warga ataupun TNI sedang menyalurkan bantuan ke sini ya Bapak. Ya pemirsa, begitulah tadi wawancara kami dengan warga di sini. Memang mereka memilih untuk tinggal ataupun menetap di dekat dengan rumah mereka, karena memang ini adalah suatu kerja keras mereka begitu ya. Mereka bisa melihat bagaimana rumah yang mereka tinggali selama ini, dan juga informasi yang kami terima ini sebentar lagi bantuan akan langsung datang dan akan diterima oleh warga yang ada di Kelurahan Pagal. Demikian Salia, kembali kepada Anda di studio. Baik, Kesia Butar-Butar mengabarkan langsung dari Flores NTT, di mana sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat ataupun warga terdampak ini yang berada di posko mandiri. Terima kasih dan jaga selalu kesehatan Anda. Dan pemirsa, informasi berikutnya, di mana Polda Metro Jaya mengungkap dugaan produksi uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nilai mencapai 36 miliar rupiah. Polisi menggagalkan produksi uang palsu sebanyak 360.000 lembar uang pecahan Rp100.000 yang diamankan dari sebuah ruko di Taman Tekno, Tangerang Selatan. Polisi menyebut uang palsu ini memiliki kualitas yang menyerupai uang asli, lengkap dengan nomor seri, benang pengaman, dan hologram. Adapun 3 orang berhasil diamankan di lokasi, masing-masing berinisial N, S, dan D yang diduga berperan dalam memproduksi uang palsu tersebut. 1 orang lain, yakni AB, ditangkap di kawasan PIK yang disebut sebagai pemberi order sekaligus pihak yang mendanai produksi. Polisi menyebut produksi telah berlangsung sejak Maret 2026. Namun, hingga pengungkapan dilakukan, uang palsu tersebut diklaim belum sempat beredar. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap seluruh jaringan, termasuk pihak yang mendanai dan rencana distribusi uang palsu. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat dihimbau memeriksa keaslian uang dengan metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang.
Kepolisian daerah Polda Metro Jaya mengungkap dugaan produksi uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 360.000 lembar dengan total nilai nominal mencapai 36 miliar rupiah. Dan berikut pemirsa liputan reporter TV One Hafsa Syafira dan juru kamera Bayu Rustam dari Tangerang Selatan, Banten. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus dugaan produksi mata uang pecahan Rp100.000 sebanyak 360.000 lembar atau jika disetarakan ini setara dengan 36 miliar rupiah yang mana ini berlokasi di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Anda bisa lihat di sini saya akan memperlihatkan kepada Anda mata uang palsu yang kemudian sudah berhasil dipecahkan oleh Polda Metro Jaya. Dan jika kita lihat memang sebagai masyarakat awam ini tentunya sulit ya untuk membedakan mana uang asli maupun mana uang yang palsu. Dan di sini kita akan langsung bertanya pemirsa dengan Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victorian McMahon untuk mengetahui bagaimana sih Pak kemudian perbedaan dari mata uang palsu dan juga mata uang asli, dan untuk kasus ini sendiri seperti apa pokok acaranya ataupun pokok masalahnya? Ya Mbak, perlu saya sampaikan yang ada di depan Mbak ini sejumlah 6M ya jumlah ya, ada sejumlah 6M. Ini grade-nya yang tadi kami sampaikan adalah grade A ya, karena sudah berapa kali kita mengungkapkan kasus uang palsu ya, itu tidak menemukan ya adanya di UV ya, sinar UV ini ya, hologram ya, hologram yang bisa kelihatan seperti ini ya. Jadi kita anggap ya, dan juga adanya benang pengaman. Jadi ini bisa kita lihat ini adalah kualitas grade A ya. Terakhir kita ungkap ini kurang lebih yang sudah mau siap potong ya, itu juga ada yang 30 30M ya, 30M. Ya, jadi ini yang memang 36M, namun 36M, yang di sini ya, yang di sini ini yang di atas mesin pengering ini ya, ini sudah 6M dan siap untuk ya kita sisihkan. Kenapa? Ini siap untuk didistribusikan. Makanya dari petugas ya melakukan upaya pencegahan sebelum uang ini beredar lebih jauh lagi. Ya. Siap, terima kasih banyak Bapak. Dan sebelum itu juga kita akan melihat bagaimana proses awal kemudian pencetakan uang palsu ini dilakukan. Mungkin bisa bersama dengan kami Bapak Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Pak AKBP Robi Syaferi. Mungkin di sini kita lihat ya pemirsa bahwa memang banyak sekali barang-barang yang berada di lokasi untuk kemudian membantu proses pencetakan uang palsu di sini. Saya jelaskan. Yang pertama itu proses dimulai dari pencetakan film gambarnya, pencetakan film gambarnya itu di mesin ini. Kemudian dipres dengan plat besi menggunakan alat yang ini. Setelah jadi di plat besi dengan sudah ada gambarnya, kemudian diletakkan di mesin percetakan. Mesin pencetakan ini di gulungan, kemudian barulah lembar yang sebagai lembar yang bahan ini dimasukkan ke dalam mesin ini dan finishnya di bagian belakang. Mungkin juga bisa dijelaskan sebelumnya Polda Metro Jaya ini kemudian mengungkap kasus apakah dari masyarakat, aduan dari masyarakat atau kemudian seperti apa? Pada awalnya kita memang mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar 6 bulan atau 5 bulan yang lalu, barulah kita melakukan pendalaman. Selama 3 bulan, 2 bulan secara intens ini, barulah tadi malam kami melakukan penindakan kepada para pelaku ini. Yang menjadi perhatian adalah apakah kemudian ada tempat lain yang kemudian menjadi tempat di mana mata uang ini diproduksi? Sementara kalau dari keterangan tersangka ini mereka di sini dan mereka juga selama 4 bulan ini memang tinggal di pergudangan ini. Iya. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Bapak Victor, terima kasih banyak atas informasinya. Pemirsa, tadi kita sudah melihat dan juga mendengar bagaimana kemudian pengungkapan kasus dugaan penciptaan uang mata uang pecahan Rp100.000 ini oleh Polda Metro Jaya, dan tadi kita juga sudah melihat apa saja barang-barang yang digunakan untuk kemudian membantu proses pengungkapan ataupun proses dari mata uang pecahan Rp100.000 ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta. Hafsa Syafira, Bayu Rustam, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2026 yang berkaitan dengan pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Ini kemudian menjadi menarik dibahas karena tentunya masih ingat dalam benak kita mengenai permohonan pra-peradilan yang juga diajukan oleh Dr. Tifa dan juga sudah mendapatkan keputusan. Apa kemudian implikasi dari SEMA nomor 3 tahun 2026 ini pada status hukum dan juga langkah hukum berikutnya? Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi. Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 2026 yang menjadi petunjuk bagi hakim pada peradilan umum dalam menangani perkara pra-peradilan yang berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara di pengadilan negeri. Penerbitan SEMA tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi hakim ketika menghadapi perkara pra-peradilan yang bersinggungan dengan pokok perkara yang akan maupun telah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Penerbitan aturan ini menjadi petunjuk bagi hakim peradilan umum dalam menangani persinggungan antara proses pra-peradilan dan pemeriksaan pokok perkara. MA juga menekankan aturan tersebut ditunjukkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Lantas, akankah aturan baru yang diterbitkan MA akan menjadi akhir dari perlawanan Dr. Tifa? Ya pemirsa, seperti Anda saksikan di berita sebelumnya bahwa Mahkamah Agung ini telah menerbitkan aturan baru soal pra-peradilan melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 yang berkaitan tentang pelimpahan dan juga penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Kita akan kupas mengenai surat edaran ini termasuk bagaimana implikasinya baru-baru ini terhadap permohonan pra-peradilan yang sudah sempat diajukan oleh Dr. Tifa, bahkan sudah keluar juga keputusannya dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kuasa hukum dari Dr. Tifa, tentunya ada Pak Wirawan Adnan. Selamat malam Pak. Selamat Sehat? malam Mbak. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga hadir bersama kita wajahnya legend Pak Marwarar Siahaan, mantan Hakim Pengadilan Negeri tentunya. Selamat malam Pak Ara. Selamat malam. Sehat? Malam. Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah, sehat, harus sehat tentunya. Dan juga hadir bersama kita Bang David Pacung dari Pradi Bersatu. Selamat malam Bang David. Malam, Sehat saya juga, dari Bang? relawan Pak Jokowi. Oke, relawan Pak Jokowi. Ya, baik, dan malam hari ini tentu saya ingin tanya dulu ke Bang Adnan. Bang, bagaimana kemudian dengan munculnya SEMA nomor 3 tahun 2026, artinya sudah tidak akan lagi mengajukan pra-peradilan setelah ini, kemarin juga sudah gugur demi hukum keputusannya? Ya, sebetulnya kami sudah siap dengan pra-peradilan kedua ya. Hanya terus kita lihat huruf C dari SEMA itu kayaknya sudah dijadikan pedoman bagi hakim ya. Saya baru kali ini memperoleh putusan yang isinya itu adalah menggugurkan pra-peradilan atas dasar SEMA ya. Saya melihat SEMA ini adalah merupakan produk yang sebetulnya tidak termasuk di dalam produk perundang-undangan karena dia ini bukan produk yang bisa dimasukkan. Ciri khasnya itu adalah kalau dia itu bisa dimuat ke lembaran negara. Nah ini kan kalau KUHAP kita itu adalah dasarnya itu adalah tetap pada 163 huruf 1 ayat 1 huruf E kan. Itu adalah kalau pra-peradilan itu sudah sedang diperiksa pokok perkara tidak boleh dilaksanakan. Itu intinya apa? Pra-peradilan itu mempunyai prioritas atas pokok perkara gitu. Jadi intinya gitu. Nah, adanya SEMA ini meniadakan prioritas itu dan juga ada perbedaan pada milestone-nya, Mbak ya. Milestone-nya itu kalau dulu itu kalau pokok perkara sudah diperiksa, bukan kalau sudah dilimpahkan. Adanya SEMA ini, nah SEMA ini kan kalau dari segi produk hukum itu adalah surat edaran ya. Surat edaran yang menciptakan norma baru ya, yang tidak ada di KUHAP yang baru itu. Jadi menempelkan norma baru yang ada yang merupakan perubahan terhadap KUHAP yang tadinya itu adalah milestone-nya ada pada pokok perkara, sekarang adanya pada pelimpahan ya. Kita lihat yang huruf A-nya. Yang huruf A-nya itu mengatakan yang satunya itu adalah pada dasarnya kalau pra-peradilan sedang diperiksa ya. Terus kemudian
mendahului pokok perkara itu tidak boleh diselenggarakan. Terus yang kedua adalah apabila pra-peradilan sudah didaftarkan, tapi pokok perkara sudah masuk, ya, tidak akan menghalangi pokok perkara untuk diselenggarakan. Nah, huruf C-nya itu menurut saya agak aneh. Ya. Huruf C-nya itu mengatakan kalau huruf B terjadi, ya, huruf B tadi terjadi, ini akan di-NO. Pra-peradilan akan di-NO. Jadi untuk apa diperiksa kalau akhirnya kita di-NO? Lah itulah kemudian menjadi sikap kami, ya, para advokatnya Dr. Untuk apa sekarang pra-peradilan? Mengajukan pra-peradilan lagi, ya, gitu ya? Kalau udah dikunci dengan C, hanya perlu saya sampaikan. Akan menjadi perjuangan yang sia-sia gitu Pak Adnan ya? Ya sia-sia kalau ada. Hanya sebetulnya kan begini ya, SEMA itu kedudukannya apa? Kok bisa berubah ketentuan norma yang kita kenal ada di KUHAP baru gitu loh, kedudukannya apa. Dan baru kali ini kok SEMA dibuat dalam suatu putusan gitu kan. Oke. Nah, Nanti gitu, kita coba cari tahu lewat Pak Ara, tapi saya pengen tahu dulu Bang David, siapa tahu mengenai adanya SEMA yang keluar ini pada 17 Agustus 2026. Hadiah. Jangan relawan Jokowi ini juga tahu nih kaitannya, kalau ini hadiah, memang hadiah atas apa Bang? Ya, hadiah untuk keadilan Republik ini. Tapi begini, sebenarnya tadi Bang Wirawan ya. Jadi keputusan pra-peradilan TIFA ini sebenarnya bukan didasarkan pada SEMA, tetapi didasarkan pada KUHAP, ya, KUHAP baru pasal 75. Nah, pasal 75 itu ada 6 ayat. Di ayat ketiga itu kemarin bahwa surat dakwaan jaksa penuntut itu batal demi hukum karena masih ada hal-hal yang kurang lengkap di situ sehingga harus dikembalikan atau dikatakan batal demi hukum. Nah, ayat 4 dari KUHAP pasal 75 itu mengatakan bahwa diberikan kesempatan 1 kali untuk melakukan perbaikan. Artinya, pokok perkara nggak hilang, status tersangka terdakwa nggak hilang, tetapi dakwaan yang disempurnakan itu menurut pasal 75 KUHAP. Nah, ketika berlanjut sudah disempurnakan oleh jaksa penuntut umum, masuk ke pokok perkara itu tetap teragenda. Sehingga surat SEMA ini mau memberikan penjelasan ya bahwa ketika pokok perkara itu ya sudah berjalan, nggak boleh lagi ada pra-peradilan. Boleh didaftarkan, dicatat, persidangannya ada, tetapi pasti keputusannya NO. Karena kalau nggak gitu jadi panjang urusannya. Jadi panjang ini bicara soal satu, asas kepastian hukum. Yang kedua, menghilangkan apa yang namanya dalam hukum itu undue delay, ya. Proses memperpanjang, mengulur waktu itu dalam kaitan itu turun SEMA ini. Sehingga karena gini Mbak, ini KUHAP baru ini kan baru, banyak perubahan dari KUHAP lama. Sehingga orang masih banyak multitafsir, banyak misinterpretasi, dan banyak ambigu di dalam memahami antara KUHAP lama dan KUHAP baru. Disitulah penting dan signifikannya kenapa ada SEMA, ya, surat edaran EMA untuk mempertegas ketika orang ada ambigu, ketika terjadi multitafsir antar penegak hukum, antar ahli-ahli hukum, antar profesor hukum, maka di sini penegasannya karena undang-undang lama baru ditinggalkan baru berapa bulan kan, berapa bulan nih, sehingga orang masih bingung. Perlu SEMA keluar untuk mempertegas ketika terjadi ambigu. Dan dasar hukum SEMA itu ada berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 85 soal Mahkamah Agung, itu bunyinya jelas di dalam, jadi punya kekuatan hukum. Tetapi sekali lagi, bukan dasar SEMA ini yang memutuskan kemarin pra-peradilan TIFA ditolak. Bukan tapi berdasarkan bukan SEMA ya, bukan sama sekali, itu hanya arahan aja. Nanti akan direspon oleh Pak Adnan. Tapi kalau multitafsir antara pihak-pihak yang kemudian berurusan dengan hukum ini pasti terjadi. Tapi ya, ketenangan milik hakim, Pak Ara. Nah, bagaimana kemudian kedudukan SEMA di mata hukum begitu? Iya, jadi di dalam kehidupan konstitusi dan rule of law seperti kita sebenarnya, maka acuan pertama di dalam melihat aturan-aturan itu adalah di konstitusi itu sendiri. Di Undang-Undang Dasar sudah jelas sebenarnya di dalam perlindungan yang karakteristiknya mengandung sifat-sifat HAM, maka peraturan-peraturan yang boleh dikeluarkan tidak boleh kalau ada pembatasan terhadap hak-hak yang sifatnya ajasi, seperti pra-peradilan ini, tidak boleh dikeluarkan peraturan lebih rendah dari undang-undang sebenarnya. Jadi oleh karena itu,
karena kebiasaan di masa lalu juga bahwa SEMA itu sudah menjadi suatu sumber hukum yang dikeluarkan di dalam pengendalian proses berperkara secara nasional, itu menjadi suatu kebiasaan. Tetapi kalau misalnya kita terbiasa mengeluarkan itu, pasal 28J ayat 2 mengatakan di konstitusi kita, kalau ada aturan yang bersifat membatasi hak asasi, tidak boleh lebih rendah dari undang-undang. Oleh karena ini merupakan seruan juga bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Agung itu menurut saya secara praktis itu ada benarnya. Tetapi di dalam suatu undang-undang yang baru seperti ini, ketika banyak perbedaan paham, sebenarnya tidak harus dengan suatu edaran, tetapi adalah melakukan suatu pemahaman bersama. Jadi kalau saya ingat tahun 81 saya menjadi ketua pengadilan negeri, itu KUHAP yang baru waktu itu. Kita mempelajari KUHAP itu secara bersama-sama. Jaksa, pengacara, hakim, dan yang lain-lain itu ikut secara bersama-sama membahas supaya tidak terjadi simpang siur di dalam multitafsir dalam pelaksanaannya, sehingga apa yang disebutkan side effect-nya itu yang sifatnya sangat tidak pasti itu bisa dihindarkan. Tetapi memang inisiatif daripada Mahkamah Agung itu sebenarnya tidak harus dengan SEMA, tetapi menyerukan kepada hakim apa sebenarnya yang bisa dilakukan. Jadi kalau dia menuntun dengan satu peraturan, itulah yang menjadi terkendala dengan aturan konstitusi, karena hak yang ada di dalam pra-peradilan itu menyangkut hak asasi kan. Itu diatur betul di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Boleh dibatasi, tetapi dia tidak boleh lebih rendah dari undang-undang. Nah, ini yang menjadi problematik barangkali. Ya biasanya ada dasar-dasar untuk mengeluarkan itu seperti peraturan Mahkamah Agung juga ada. Tetapi harus diukur selalu konsisten dengan konstitusi. Kalau ada sedikit benturan, harus mundur kita. Kalau tidak, maka kehidupan kepatuhan terhadap konstitusi implikasinya sangat luas. Nah ini yang sebentar Bang David, karena yang disampaikan oleh Pak Ara dari tadi disambut dengan senyum oleh Pak Adnan gitu. Gimana Pak? Ya, saya melihat bahwa terbitnya SEMA nomor 3 ini sangat kebetulan sekali dengan pendaftaran pra-peradilan kami yang kedua ya, Mas David ya, yang kedua. Sangat itu kebetulan ya, kok kebetulan sekali gitu. Karena kami memasukkannya tanggal 18, terbitnya tanggal 18 juga kan, Mas David. Iya, sehingga kalau ini adalah cerita klasik ini Pak Hakim. Dari kebiasaan menjadi cerita klasik. Cerita klasik tentang balapan. Apa? Balapan itu apa bahasa Indonesianya ya? Balapan itu beradu cepat. Ya. Nah, balapan itu bahasa Jawa itu. Itu beradu cepat. Selalu penuntut umum kan beradu cepat. Bagaimana caranya menggugurkan pra-peradilan itu masukkan. Nah, sekarang kita lihat milestone-nya itu ya, Mas David ya. Tanggal 18 dikatakan kalau sudah ada pokok perkara sudah dilimpahkan, maka pra-peradilan ini ya tidak akan menghalangi, artinya membolehkan pokok perkara. Didaftar boleh. Tapi didaftarkan boleh-boleh aja. Silahkan akan sidang juga boleh. Tapi akan kami tolak kan gitu kan, punya cewa kan gitu. Nah, ya enggak ada. Lah dia tahu dia arsiteknya, kayaknya arsiteknya. Coba nanti kita cari tahu betul tidak gitu. Nah, terus kemudian sekarang kalau misalnya lebih dulu mana antara pra-peradilan masuk dengan SEMA itu? Dengan pokok perkara masuk atau dengan SEMA itu kan nggak boleh berlaku surut kan, misalnya kita mengakui SEMA sebagai produk hukum kan nggak boleh berlaku surut. Nah tanggal 8 sama-sama tanggal 18 ini siapa yang duluan? Nah, kita lihat jam-jamnya terjadi gitu kan, siapa yang lebih dulu karena kan siapa yang lebih dulu akan menggugurkan dan bunyinya putusan selah juga begitu. Menggugurkan, saya belum pernah mendengar tuh kata-kata menggugurkan gitu, membatalkan, ya tapi ini menggugurkan. Sudah sempat ngecek Pak Adnan, siapa yang lebih dulu sebetulnya? Ya belum sempat, itu kan kita hadir sudah diputuskan. Dan SEMA-nya juga baru lahirnya beberapa detik yang lalu gitu loh, kayak seperti gitu. Jadi kami belum sempat kan, artinya kita itu dianulir oleh hadirnya SEMA ini yang menurut Pak Marwar ini lebih rendah dari undang-undang kan, jauh lah kalau lebih rendah, jauh tidak, bahkan tidak ada di hierarki perundang-undangan, tidak ada gitu loh. Jadi kalau Mas David mengatakan undo delay ya enggak, wong kita itu juga punya kepentingan kan,
Artinya menurut KUHP itu, pra-peradilan itu lebih mempunyai prioritas. Jadi 163 itu mengatakan KUHP, ini ibaratnya gini loh Mbak ya, seperti kalau kita mau operasi ya, prioritas pertama itu alatnya steril atau tidak, gitu loh, analoginya gitu. Kalau nggak steril nggak boleh melakukan operasi, gitu kan. Jadi ini adalah seperti itu. Nah, tuduhan kalau kita itu menunda-nunda gitu, ya memang punya kewenangan hukum untuk melakukan itu. Dan itu penting karena ini masalah sterilnya perangkat untuk melakukan operasi, gitu kan. Kalau tidak steril kan nggak. Untuk apa melakukan pokok perkara berupa operasi itu loh. Jadi analoginya begitu, Mbak. Oke, analoginya seperti itu. Tapi Bang David harus menjawab karena sudah menjadi terduga arsitek di balik SEMA ini loh, Bang David. Gini. Siapa yang lebih dulu atau siapa yang lebih kuat jangan-jangan, Pak? Saya akan jawab nanti itu dari Pak Darmawan ya. Jadi gini, Pak Wirawan. Yang pertama gini, tadi saya sekaligus melengkapi juga penjelasan Prof. Marwara ya. Jadi memang diskresi Mahkamah Agung itu ada 3 ya. Salah satu SEMA, kemudian ada PERMA, ada fatwa. Nah, kalau yang disinggung tadi oleh Prof. Marwara bahwa kalau fatwa itu sifatnya opini atau sikap hukum dari Mahkamah Agung. Nah, ini makanya Mahkamah bukan mengeluarkan sikap hukum atau opini hukum yang terkait dengan mempengaruhi keputusan. Tetapi ini adalah SEMA, surat edaran Mahkamah Agung itu hanya berkaitan pada satu, administratif. Yang kedua, teknis. Administratif dan teknis yang dimaksud di situ adalah soal bagaimana menerima pra-peradilan atau aturan mana duluan tadi yang Pak Wirawan tadi singgung, yang mana duluan, mana di belakang. Nah, tadi saya udah katakan bahwa keputusan pengadilan terhadap pra-peradilannya TIFA ini didasarkan pada KUHP pasal 75 ayat 1, 2, 3, 4 sampai 6. Bahkan di pasal 76 itu soal bicara kewenangan dari kejaksaan ya, sebagai penuntut umum untuk memproses kembali memperbaiki 1 kali menurut undang-undang. Nah kemudian tadi menarik Pak Wirawan nih, seolah-olah ini mana duluan nih tanggal 18, 17 apa segala macam. Sebenarnya yang kaitan keluarnya SEMA ini tidak hanya ditujukan pada satu case yaitu pra-peradilan TIFA, tetapi mengantisipasi ambigu dan kebingungan-kebingungan ke masa depan. Saya kasih contoh, satu case Roy Suryo. Sudah 5 kali mengajukan pra-peradilan. Ya, kalau tadi dasarnya itu pasal 158 KUHP soal apa-apa yang harus dipra-peradilankan itu ada 9 ya. Nah, ini kenapa nggak disatuin? Roy Suryo cicil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nanti dipecah lagi. Gara-gara misalnya saya ditahan itu saya punya kerugian. Bisa sampai puluhan itu pra-peradilan. Jadi ada dugaan upaya mengulur waktu. Mengulur waktu. Nah, gitu, disitulah signifikannya Mahkamah Agung harus turun tangan, memberi edaran, memberi arahan, petunjuk supaya ini due process of law itu tidak dimanfaatkan salah. Tadi kata Prof ya. Jadi due process of law itu adalah bagian dari bagaimana menjaga hak asasi baik tersangka maupun korban ya. Kewenangan-kewenangan mereka, kebebasan mereka tidak disemena-menakan oleh institusi atau aparat hukum. Nah tetapi juga due process of law itu jangan dimanfaatkan untuk tadi saya katakan unduh delay. Membuat mengulur-ngulur waktu, bahkan kata Roy Suryo sampai 2029 saya akan terus pra-peradilan, nggak tentu sampai puluhan kali. Di situ signifikannya MA melihat situasi terjadi ambigu, terjadi unduh delay, masalah. Jadi bukan hanya satu case kebetulan saja. Kes-kes awal di undang-undang yang baru ini, KUHP yang baru ini muncul lewat pra-peradilan yang berulang ini. Supaya itu tidak terjadi kemudian hari, turunlah salah satunya SEMA, bahkan mungkin nanti ada PERMA atau fatwa ya. Kita belum tahu. Nah, kalau ada kes-kes itu akan keluar arahan-arahan MA untuk mengisi kekosongan dan kebingungan hukum, bahkan yang namanya fleksibilitas hukum di situ masuk fungsi Mahkamah Agung. Nah itu pentingnya. Coba Pak Ara yang menjawab kalau gitu, sebetulnya way out-nya kan tadi pilihannya harusnya yang terbaik memberikan pemahaman ya bagi para penegak hukum begitu. Tapi kok yang dipilih adalah surat edaran Mahkamah Agung yang posisinya tadi kata Pak Atta ditegaskan jauh di bawah undang-undang katanya begitu Pak. Tapi kita ingin tahu sebetulnya surat edaran ini bisa dipilih atau kemudian diputuskan oleh MA ketika kondisinya seperti apa? Dijawabnya nanti ya Pak Ara ya. Karena butuh komprehensif, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Enak diskusinya.
Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam minggu yang semakin luar biasa ini tentunya untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Pak Ara, kalau tadi kita bicara sebetulnya pilihannya banyak, tidak hanya melalui surat edaran yang kedudukannya jauh di bawah undang-undang tadi disampaikan oleh Pak Adnan juga. Tapi kemudian surat edaran ini bisa keluar atau menjadi keputusan MA yang paling baik ketika kondisinya seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebenarnya di dalam ilmu hukum kita sudah mengenal bahwa sumber-sumber hukum itu antara lain kalau dia bersumber daripada para hakim itu bukanlah dalam bentuk sema atau peraturan Mahkamah Agung, tetapi kita kenal dia secara universal namanya jurisprudensi. Dan ini tentunya ketika sebuah undang-undang baru lahir harus ada satu kesabaran di dalam mengolah pengertian bersama tentang hukum yang baru itu, sehingga tidak ada suatu jalan pintas yang memberikan kita satu landasan untuk tiba-tiba mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk suatu sema yang bisa membuat semua apa yang menjadi norma-norma di dalam undang-undang yang dihasilkan pembuat undang-undang itu sehingga dikooptasi sedikit oleh para hakim. Jadi rule making power jadi pindah ini ke arah hakim kan. Tapi dalam jurisprudensi yang secara universal melalui putusan yang diberikan alasan-alasan dan argumen, dia boleh misalnya menyimpang dari suatu aturan undang-undang dan dia akan menjadi sumber hukum tersendiri nanti berdasarkan interpretasi atau tafsir hakim itu. Tetapi kalau kita mengambil langsung jalan pintas sema, apalagi undang-undang baru berjalan 6 bulan, maka ini dalam segi pembagian kekuasaan negara ini menimbulkan suatu keraguan. Apakah memang Mahkamah Agung sudah mau langsung ikut dalam pengaturan legislasi begitu? Tetapi kalau setia kepada konstitusi dalam check and balance itu, maka mengendalikan atau memberikan pengaruh terhadap norma suatu undang-undang itu adalah melalui putusan-putusan pengadilan yang disebut jurisprudensi yang bersifat tetap dan dia memberikan argumen-argumen yang cukup bagaimana menafsirkan norma-norma yang ada di dalam undang-undang. Tetapi tidak dengan satu, katakanlah ini kan bisa jadi seperti fatwa ini kan. MA mengeluarkan sema meskipun namanya edaran tidak ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi kalau bagi hakim itu adalah suatu sabdo penditoratu. Dia akan patuh kepada itu dan itu sebetulnya merupakan suatu hal yang tidak cocok dengan apa yang dikatakan negara hukum kita itu, bahwa ada yang disebutkan interaksi melalui check and balance, tetapi tidak bisa jalan pintas seperti itu masih 6 bulan. Dia harus matang di dalam satu praktek begitu dan kemudian akan memperoleh bentuk. Kita memahami juga bahwa kalau KUHP yang baru ini agak sedikit ekstrim. Kalau KUHP yang lama, kalau perkara sudah dilimpahkan ada satu proses pra-peradilan, dia gugur. Tetapi dia mungkin memiliki satu cita-cita ingin lebih mempertahankan hak asasi manusia, perlindungan itu, sehingga itu dicabut itu peraturan dan berganti dengan aturan yang sekarang. Tetapi konsekuensinya membutuhkan waktu juga untuk bagaimana merasakan itu keadilan daripada satu norma itu di dalam praktek. Dan jangan buru-buru, ya kan? Kita harus alamiah, naturally dia mengalir dan kemudian ada interaksi di tempat di mana Mahkamah Agung itu mempunyai kewenangan yang disebutkan menciptakan hukum melalui jurisprudensi, dia harus sabar, jangan langsung membuat sema begitu. Artinya waktu yang panjang memang menjadi suatu konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Undang-undang yang baru kan. Oke. Nah kalau dengan adanya SEMA nomor 3 tahun 2026 ini, Pak Ara, artinya tadi seperti yang disampaikan Pak Adnan, upaya pra-peradilan apapun menjadi sia-sia begitu? Ya artinya yang kedua maksudnya nih kan, yang mengulang, ya kan? Yang setelah perkara dilimpahkan. Dan bahkan di dalam SEMA itu ada yang agak mubazir sedikit, bahwa kalau perkara sudah masuk tapi permohonan peradilan ada diteruskan memeriksa tapi sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung itu harus NO gitu. Jadi persoalannya siapa yang memutus sekarang? Hakim PN atau Mahkamah Agung sekarang yang memutuskan? Kalau dengan SEMA itu, itulah jadi kekuasaan itu harus
dirawat dan dihormati pembagiannya sedemikian rupa. Jangan terus kita karena melihat wah ada cita-cita yang murni di kita ini, kita tiba-tiba mengeluarkan suatu aturan baru yang bukanlah kewenangan kita misalnya. Ya, dia harus diberikan waktu dalam proses gitu, tetapi tidak tiba-tiba di-cut dengan suatu surat edaran. Ini proses pembelajaran selalu memakan waktu. Begitu juga proses pemantapan suatu norma, undang-undang takes time, dia butuh waktu. Proses pembelajaran selalu memerlukan waktu, tapi nampaknya ada pihak yang tidak sabar juga gitu loh Pak Adnan. Artinya, tapi dari Dokter Tifa juga sudah tidak akan lagi bisa mengajukan atau tidak akan lagi mengajukan pra-peradilan dengan ada SMA 3 ini. Kalau tanggapan kami atau sikap kami kayaknya sudah tidak relevan untuk mengajukan karena sudah dikunci dengan C itu. Boleh nanti akan tetap disidangkan, cuma nanti di NO loh. Kan apa artinya itu kan kita melakukan. Cuman yang ingin saya tanggapin begini, menanggapi apa yang disampaikan Mas David tadi ya. Betulnya kalau dan sekaligus Pak Marwar itu adalah sebetulnya solusinya juga judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal itu juga bisa. Cuman kan kemungkinan mereka ini adalah terlalu lama itu kalau judicial review mereka membutuhkan sekarang. Lah akan susah dimengerti apabila suatu peraturan itu yang sifatnya umum diciptakan untuk menghadapi suatu perkara yang khusus gitu ya. Intervensi dulu Pak Wirawannya. Kalau judicial review, peraturan Mahkamah Agung termasuk SEMA itu harus ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan yang KUHAP-nya maksudnya. Oh, KUHAP-nya, ya, oke. Jadi kan gini, di KUHAP itu, di pra-peradilan kita yang pertama itu ada hal-hal yang disampaikan oleh Mas Dem, yang kebetulan memerlukan keputusan hukum supaya menjadi pasti. Jadi kami juga sepakat dengan kepastian hukum itu apa? 75 ayat 4 itu. Kan kita sekarang ini ambigu ya. Kalau perkara dinyatakan batal demi hukum, ya tuh, apakah jaksa boleh hanya merubah secara kosmetik aja, redaksionalnya saja atau typonya saja? Apakah boleh begitu? Dakwaan, Mas. Ya surat dakwaan. Ya surat dakwaan. Bukan perkaranya. Bukan perkaranya. Surat dakwaannya apakah boleh dilakukan seperti itu? Ya. Nah. Kalau menurut kita membaca pasal 75 ayat 4 itu, dia hanya boleh kalau diberikan kesempatan itu oleh hakim. Sepanjang putusan selah itu tidak ada pemberian kesempatan itu. Oke, yang menurut pihak dokter tidak ada kesempatan yang diberikan sebetulnya. Sehingga harus ada keputusan pengadilan yang kemudian kita dikalahkan atau dimenangkan atas argumen itu. Yang kedua, coba lihat Mas David ya, di peraturan KUHAP itu yang kita perlu lagi uji. Kayaknya pembuat undang-undang juga tidak mengantisipasi ini. Misalnya tidak ada yang namanya batas waktu. Kapan dia boleh melakukan perbaikan itu? Kapan bisa diserahkan? Itu nggak ada batas waktunya di pasal-pasal 75 itu ya. Kemudian juga nggak ada batas waktunya apabila dia memilih untuk melakukan perlawanan terhadap putusan selah di pasal 206 KUHAP itu. Nggak ada batas waktunya. Kapan dia bisa, apakah misalnya ini ya, misalnya seandainya penuntut umum berkeputusan untuk mendiamkan aja, nggak ngapa, banding ke pengadilan tinggi, nggak memperbaiki juga nggak. Statusnya terdakwa semua. Dan juga kemudian ada ambiguity tentang status terdakwa. Kalau surat dakwaan itu sudah dibatalkan demi hukum, kan runtuh itu. Ibaratnya bangunan itu menjadi flat dengan tanah atau ground zero istilahnya. Kalau istilah 9/11 itu ground zero, kan tidak mungkin itu itu hanya diperbaiki aja, harus di-rebuild. Artinya seharusnya bukan diperbaiki, cuma diperbarui seharusnya. Nah, itu kan juga memberikan kesempatan kepada apa yang kami sampaikan di dalam argumen kami itu untuk diputuskan oleh pengadilan supaya bisa menjadi jurisprudensi nanti, tidak perlu menciptakan SEMA. Dan SEMA itu catatan saya sebetulnya tidak mempunyai daya ikat secara hukum ya. Karena itu hanya peraturan internal dari segi HTN, saya bukan orang HTN. Kan ada dua regeling atau blade regel ya. Blade regel itu adalah hanya kebijaksanaan untuk hakim. Pedoman untuk hakim, intinya peraturan internal. Tidak boleh terapkan secara umum. Kan yang namanya undang-undang itu kan sifatnya erga omnes ya, kebutuhan untuk umum. Kalau SEMA itu sifatnya itu adalah bukan regeling tapi kebijaksanaan.
Oke. Kebijaksanaan Jadi hakim boleh mengikuti SEMA, boleh juga tidak? Boleh tidak. Lihat undang-undang kekuasaan kehakiman, break dia itu adalah punya independen. Teorinya itu boleh tidak Teorinya. mengikuti. Coba dia nggak ngikut. Karirnya masalah. Nah itu yang aku jelaskan tadi. Jadi coba memberikan kepastian hukum untuk hakim, walaupun sebetulnya Kembali lagi, keputusan SEMA boleh diikuti, boleh tidak loh Bang. Iya, makanya gini saya katakan keputusan pra peradilan TIFA ini itu pengadilan nggak ngikut keputusan SEMA, nggak berdasarkan undang-undang karena ya pokok perkaranya sedang jalan nih. Ditentukan Mas David. Nah yang kedua, keputusan SEMA itu ada. Yang kedua Pak Adnan tadi ngomong bahwa nggak ada batas waktu. Kalau baca di pasal 76 itu ada batas waktu memperbaiki dan mengajukan kembali, ada 7 hari di situ. Untuk kita itu. Kemudian yang ketiga nih, tadi yang menarik nih ya, soal jurisprudensi. Nah, justru jangan sampai kalau ini dibiarkan tadi soal undu delay ya, mengulang-ulang pra peradilan tanpa batas, bisa sampai puluhan kali. Dan statement dari salah satu tersangka Roy Suryo mengatakan sampai 2029 kami punya target terus pra peradilan. Nah sehingga tidak menjadi jurisprudensi ke depan, dicontoh, dijadikan patokan, maka segera di situ signifikannya EMA turun. Tapi SEMA ini dalam konteks administrasi dan teknis. Bukan fatwa. Fatwa itu berkaitan dengan arahan keputusan dan pandangan opini hukum MA kan. Nah yang terakhir nih Mbak dari saya soal itu ya. Jadi dalam prinsip hukum itu yang sangat substantif, ini ada Prof di sini, adalah soal apa yang namanya procedural justice dan substantial justice ya. Nah kita debat ini soal pra peradilan yang mengulur-ngulur waktu ini, itu bagian dari procedural justice. Jangan sampai prosedural justice itu ya menafikan atau menegasikan apa yang namanya substantif justice, keadilan substansial. Keadilan substansial itu ada di apa? Di sidang pokok perkara. Nah, tadi sekarang kan tipe sebenarnya menunggu keadilan di sidang pokok perkara dan korban Pak Jokowi menunggu keadilan di pokok perkara. Karena kata Pak Jokowi, cepat-cepatlah pokok perkara, saya akan menunjukkan ijazah yang sudah ada. Ditahan oleh kejaksaan untuk dibuktikan. Karena kan case utamanya ini tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu atau Pak Jokowi memalsukan ijazah. Di situ substansial hukumnya tadi, prosedural substansial justice-nya ada di situ. Jangan substantif ini hilang gara-gara debat di prosedural pra peradilan berulang tanpa batas waktu. Itu akan melahirkan apa yang namanya denial of justice. Penyangkalan hukum. Itu jangan terjadi. Nah, itu yang terjadi, yang kita takutkan itu terjadi. Makanya sebenarnya dasar pikir dari Mahkamah Agung itu sangat tepat ya, melahirkan SEMA ini sebelum terjadi yang tadi itu ya, penyangkalan hukum, obstacle justice ya, penghambatan hukum ya, kemudian undu delay ya, mengulang-ulang sampai nggak ada batas waktu, sehingga apa yang namanya asas kepastian hilang. Asas keadilan hukum bagi korban dan bagi tersangka itu asas keadilannya cepat. Karena keadilan itu hanya bisa terjadi di dalam prosedural pokok perkara. Adil bagi TIFA atau adil bagi Pak Jokowi itu tergantung putusan nanti. Dan yang ketiga itu asas hukum yang harus dicermati di sini adalah apa yang namanya asas manfaat. Dari proses yang tadi dikatakan Prof ini ya, supaya melahirkan nanti apa yang menjadi contoh ke depan dalam keputusan hukum ya. Ini sebaiknya memang diputuskan sejak dini dalam pokok perkara supaya memberikan asas manfaat bagi bangsa ini, bagi publik, sehingga kasus ijazah ini tidak diolor-olor. Korbannya adalah Pak Jokowi, korbannya juga TIFA dan kawan-kawan. Karena terlalu lama proses ini, padahal ini kan simpel, masuk pokok perkara, ketuk palu mana salah benar, dan bagi Pak Jokowi kan kalau ini dikatakan anggaplah Pak Jokowi dianggap ijazah Pak Jokowi asli, bagi Pak Jokowi nggak ada masalah, silakan dibebaskan aja Ibu Tifa kalau memang itu problemnya. Baik, singkat mungkin Pak Ara, nah ini adil untuk siapa? Untuk Pak Jokowi, untuk Dokter Tifa, atau keadilannya harus seperti apa nanti hakim kemudian menyikapi SEMA ini? Ini bukan mempengaruhi putusan harusnya, ini arahan teknis, tapi gimana Pak? Jadi saya harus melihat bahwa apa yang disebutkan procedural justice itu adalah menyangkut HAM daripada satu pihak yang sama pentingnya dengan hasil. Jadi proses dengan hasil sama penting. Kalau proses buruk, hasil akan buruk. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita mengatakan memotong di satu tempat tertentu ketika ada kelihatan hambatan-hambatan yang kita lihat
mau diselesaikan dengan cara yang sabdo penditorato tadi, tetapi tidak dibiarkan di dalam proses yang baik untuk mencari keadilan. Kalau dikatakan tadi due process of law itu, proses itu juga merupakan hak daripada para pihak yang mencari keadilan. Tapi juga pada Pak Jokowi juga ada. Hanya saja kalau saya perhatikan dari seluruh proses yang terjadi, ada yang dikatakan proses yang tidak boleh dikatakan mampu memberikan keadilan, karena selalu dia mengatakan siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Itu adalah satu teori pembuktian di mana sama kuat, tetapi kalau yang memegang kendali terhadap satu alat yang dibuktikan itu ada pada pihak yang kuat, itu di Mahkamah Konstitusi sudah lama digeser proses beban pembuktian itu bukan pada yang mendalilkan, tetapi pihak yang dituduh juga kalau dia yang menguasai, dia harus diberikan beban untuk membuktikan bahwa itu tidak benar. Itulah yang melihat saya lihat dalam banyak proses yang menyangkut ijazah yang menjadikan hasilnya menjadi tidak fair. Seolah-olah bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Itu adalah teori lama yang zaman Yunani dulu dimulai oleh filosof-filosof dulu. Tetapi ketika kekuatan sosial politik terjadi, siapa yang menguasai data itu harus dibebani juga. Baik, baik Pak. Oke, baik. Nampaknya dari pihak Dr. Tifa sudah merasa tidak relevan lagi kalau mengajukan pra peradilan. Tapi kita tunggu bagaimana kemudian hakim yang bijaksana bisa memberikan keadilan bagi semua dalam kasus ini. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa, Pak Wirawan, Pak Ara, dan juga Bang David. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 9 rumah di Jalan Kesederhanaan, Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari lantai 2 rumah kos. Dengan cepat membuat merambat ke bangunan lainnya lantaran banyaknya material bangunan yang mudah terbakar. Petugas damkar Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api dan melokalisir kebakaran agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam korban luka dalam peristiwa ini. Sementara itu, penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan petugas kepolisian sektor Taman Sari. Informasi berikutnya pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi pembuatan miras oplosan di kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Para pelaku melakukan pengoplosan menggunakan cairan alkohol kadar 96% dicampur dengan pewarna makanan. Setelah itu, mengedarkan miras oplosan tersebut melalui media sosial. Sebanyak 51 miras oplosan berhasil diamankan petugas. Saat ini, ketiga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Satpol PP Kota Probolinggo menggelar razia di 2 toko penjual miras di Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Razia sempat berlangsung tegang lantaran salah satu pemilik dan karyawan toko memprotes tindakan petugas. Dua toko yang dirazia dan ditutup berada di Jalan Kolonel Sugiono dan Jalan Teku Umar, Kota Probolinggo. Dua toko tersebut diduga menjual minuman keras secara eceran atau satuan tanpa izin dari kepala daerah. Seharusnya sesuai izin sebagai distributor,
Dua toko yang menjadi subdistributor ini hanya boleh menjual miras dalam partai besar kepada hotel tempat hiburan malam. Saat petugas merazia toko miras tersebut, sempat terjadi perdebatan antara petugas dan pemilik dan karyawan toko hingga suasana razia memanas. Selain menyita beberapa sampel miras yang dijual di dua toko, petugas juga melakukan penyegelan. Pemirsa, truk bermuatan rongsokan tertabrak truk kontainer saat melintas di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Akibat peristiwa ini, membuat arus lalu lintas kedua arah mengalami kemacetan panjang. Beginilah kondisi truk bermuatan rongsokan yang terguling dengan muatan tumpah menutup jalur tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta pada Sabtu dini hari. Truk ini terguling setelah terlibat kecelakaan dengan truk kontainer. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan rongsokan berpindah jalur. Nahas truk kontainer yang melaju sehingga tidak dapat mengontrol sistem pengereman yang mendadak. Akibatnya, kedua truk bertabrakan hingga bermuatan rongsokan tumpah di tengah jalan sedangkan truk kontainer masuk ke dalam parit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Truk muatan barang rumah tangga menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor. Akibatnya 4 orang tewas, 8 orang lainnya mengalami luka berat. Beginilah kondisi salah satu minibus usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Usai terjadi tabrakan beruntun dengan truk muatan barang rumah tangga dan 1 minibus dan 2 sepeda motor, warga kemudian membantu mengevakuasi korban lainnya yang mengalami luka-luka serius dan korban yang terjepit di dalam mobil. Menurut petugas, kecelakaan terjadi melibatkan 5 kendaraan. Bermula dari truk muatan barang rumah tangga melaju dari arah Bogor menuju Cianjur. Dengan kondisi jalan menurun, namun tiba-tiba truk oleng ke kanan dan menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor yang sedang melaju dari arah Cipanas menuju Puncak Bogor. 2 orang penumpang di dalam minibus meninggal di tempat akibat terjepit, sedangkan 2 orang lain yang meninggal di IGD Rumah Sakit Cimacan saat menjalani penanganan medis. Dugaan sementara truk mengalami remblong yang menyebabkan pengemudi truk tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Pemirsa, kecelakaan lainnya di mana sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke jurang di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, kawasan Tugu Semen, Padang, Lembah Anai, Jumat pagi. Insiden maut ini kemudian menyebabkan seorang penumpang tewas di tempat, 1 orang sopir luka-luka. Kecelakaan bermula ketika truk melaju dari arah Padang Panjang menuju Padang. Kendaraan melaju kencang karena kondisi jalan yang menurun. Sesampainya di tempat kejadian, pengemudi berusaha menghindari kendaraan yang berada di depannya. Namun, truk oleng ke arah kiri dan hilang kendali dan menabrak pembatas jalan, kemudian masuk ke jurang sedalam kurang lebih 200 meter dan tersangkut pada ketinggian 10 meter. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT atau operasi tangkap tangan kali ini bukan politisi atau politikus maupun juga bukan kepala daerah, tetapi tenaga pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa
dan celah apa kemudian yang dilakukan di lingkungan pendidikan khususnya universitas sehingga membuka ruang celah proses pemerasan dan juga gratifikasi. Kami akan bahas lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Ahmad Sodik dan sejumlah pihak lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Kamis kemarin. 14 orang diamankan di tempat yang berbeda, 12 orang di Purwokerto, Jawa Tengah, sedangkan 2 lainnya diamankan di Jakarta. Mereka ditangkap terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang senilai ratusan juta rupiah. Usai diperiksa sebagai tersangka, Komisi Anti Rasuah KPK akhirnya menahan 6 tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru periode 2025-2026. 6 tersangka diantaranya Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, dan 3 orang tersangka dari pihak swasta yang diduga sebagai perantara. KPK menyebut para tersangka diduga terlibat dalam perkara suap yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru periode 2025-2026. Dalam kasus ini, KPK mengklasifikasikan perkara ini ke dalam 3 klaster, di mana temuan gratifikasi dan pemerasan terjadi pada jalur penerimaan siswa baru secara mandiri. Ke-6 tersangka langsung dilakukan penahanan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026. KPK melakukan operasi tangkap tangan pemirsa, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Rektor dari Unsud atau Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Ini kemudian memicu sejumlah pertanyaan. Bagaimana kemudian terjadi celah di lingkup pendidikan? Ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu Prof. Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana Unsud. Selamat malam Prof. Ibnu. Selamat malam Mbak Celia. Oke, saya juga ingin menyapa narasumber lainnya, ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak. Saya juga ingin menyapa ada Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Celia. Oke, langsung saja saya ke Mas Yudi dulu nih. Mas Yudi, kalau kita lihat kasus ini apa kemudian yang menjadi celah sehingga saat ini KPK melakukan OTT terhadap tenaga pendidik, Rektor Unsud pula yang kemudian terjaring OTT tersebut? Pertama, kejahatan itu tidak pernah terjadi satu kali. Oke. Kejahatan itu adalah kejahatan tersembunyi. Tetapi ingat, kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Kemudian sepandai-pandainya tupai meloncat, dia akan jatuh juga. Bagaimana dalam kasus korupsi ini, mereka sudah benar-benar merencanakan, ya, mulai dari adanya intellectual dader. Kita tahu dalam karakteristik korupsi ini ada intellectual dader, ya, orang yang mempunyai kewenangan kekuasaan paling tinggi dalam suatu birokrasi, ya. Kemudian yang kedua ada koordinator, ya, yang menghubungkan antara keinginan intellectual dader untuk korup, ya, dengan eksekutor yang akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Nah, di sini kemudian yang terakhir, ya, adalah kontributor, orang yang tidak terlibat dalam korupsi tetapi dia berusaha menyembunyikan atau profesional money laundering, ya, mencuci uangnya. Nah, dalam perkara ini semua lengkap ada. Sehingga ya mereka mampu menciptakan rantai korupsi yang tersembunyi. Ini sudah terstruktur menurut Anda? Ini adalah kejahatan korupsi yang terstruktur, sistemis, ya, di dalam suatu universitas. Tapi kan kalau kita lihat periodenya kan ini singkat. Apakah memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari atau bagaimana menurut Anda dari konstruksi perkara ini? Saya melihatnya sudah, ya. Mereka tahu akan berperan sebagai apa. Rektor
ya akan berperan seperti apa. Wakil rektor mempunyai kewenangan seperti apa. Kemudian kepala bidang akademik yang semua tersangka kan 6 orang ini itu semua bagian dari yang saya katakan. Mulai dari intellectual leader, kemudian koordinator, eksekutor, dan kemudian kontributor. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana ya mereka melihat celah bahwa ada kebutuhan dari orang tua mahasiswa baru, ya calon mahasiswa baru, bahwa mereka sangat bangga kalau anaknya masuk ke kedokteran dan mereka mau membayar lebih. Ya, disinilah kemudian mereka membagi dari 245 kota yang jalur mandiri kan 73 udah mereka siapkan. 73 itu pasti mereka punya dasar ukurnya gitu ya. Jadi, nah ini menarik bahwa sebelum-sebelumnya kan aman. Ada mahasiswa, orang tuanya sudah bayar, dia ikut ujian, tinggal mereka punya daftarnya siapa yang udah bayar, klik lolos. Tetapi kan yang ini berbeda. Karena tidak lolos. Tidak lolos. Karena kalau lolos pasti orang tuanya diam. Ya kan? Nah ini celahnya ini terbuka karena tidak lolos itu. Tadi betul, tadi saya katakan bahwa kejahatan itu meninggalkan jejak. Jadi istilahnya kayak ini, kayak kebusukan gitu ya, ikan busuk lama-lama akan tercium juga. Nah ini saya mau konfirmasi ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bagaimana sebenarnya di internalnya? Ini kan ada celah tadi dikatakan bahwa memang ada yang berkuasa, kemudian mengatur sedemikian rupa secara terstruktur. Prof. Hipnu. Ya, begini Mbak. Ini kami kan kebetulan sebagai penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK ya. Dan penyuluh anti korupsi itu juga diantaranya adalah pendidikan anti korupsi di tingkat perguruan tinggi. Jadi memang celah yang ada di perguruan tinggi dalam pendidikan itu ada 3 yang sangat dominan sekali. Satu adalah pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu di mana menteri punya 35%. Itu potensi sekali orang mendekati pada relasi kuasa. Sehingga yang kalah menjadi menang. Kan itu yang pertama. Yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Itu sebetulnya sudah kajian tim anti korupsi Dikti, kebetulan saya dulu ada di dalamnya, itu sudah kita memberikan masukan. Apa parameter ini? Apa yang terjadi? Sehingga kalau terjadi seperti ini, potensi digunakan, salah gunakan sangat tinggi sekali. Karena sebagai kewenangan penuh, itu ada rektor. Lain kalau terhadap jalur prestasi, itu adalah secara nasional. Lain kalau jalur UPTN yang terkait tes itu sudah tidak terhadap. Tapi yang 30% itu memang dimungkinkan dan ini berlaku bagi seluruh perguruan tinggi yang menyelenggarakan 3 tadi. Nah, dalam hal ini tampaknya unsur menjadi target. Dan ini sudah kita antisipasi sebetulnya dulu. Belajar dari Unila itu sudah kita antisipasi. Ini ke depan kayaknya lama sekali KPK tidak melakukan sektor pendidikan tinggi. Karena kalau kita lihat Mas Yudi tahu lah, namanya penindakan itu sektor yang paling kuat adalah sektor tambang, sektor perbankan, sektor ini sektor pendidikan tinggi. Gitu. Prof. Hipnu, Anda katakan memang sudah dilakukan antisipasi karena berkaca dari kasus Unila, tapi kok masih ada celahnya begitu, Prof? Ya, karena saya di luar ya. Karena memang tampaknya disitulah ada suatu konsep integritas yang kurang. Ada suatu ekosistem yang melimbutkan bahwa rektor tidak bisa berbuat apa-apa. Kan itu. Sehingga ekosistem itu bisa banyak faktor. Bisa karena lingkungan X, lingkungan Y, lingkungan C, atau mungkin iming-iming. Sehingga dalam konsep ini integritas yang menjadi konsep pemikiran, hati, perbuatan, keselarasan yang sesuai dengan etika moral tidak berjalan. Nah, disitulah yang kalau kita lihat dalam suatu konteks Pak Rektor seperti itu. Kalau kita lihat kan posturnya beliau itu lugu memang, tapi pertanyaannya kok sampai seperti itu? Apa saking lugunya dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan seperti itu? Nah, ini yang kita tidak tahu dan seperti itu. Jadi ada suatu konsep yang memang diberikan oleh negara, 30% itu menjadikan kewenangan rektor, dan dalam arti seperti ini tidak ada suatu sistem yang tegas. Lah, apa yang terjadi? Dalam seperti ini saya kira tidak hanya rektor, SPI juga harus bertanggung jawab, Dewas harus juga bertanggung jawab, kementerian juga harus bertanggung jawab, karena ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama di dalam institusi. Unsur itu masih BLU di bawah kementerian. Panjang begitu. Kalau bicara soal sistem, saya mau bicara sama Pak Doni. Pak Doni, Anda membaca sistem dari pendidikan di perguruan tinggi ini seperti apa sehingga memunculkan atau membuat beragam celah, seperti 3 celah yang tadi dikatakan oleh Prof. Hipnu?
Ya benar, apa yang disampaikan Prof. Ibnu itu tepat ya, karena memang kalau kita berbicara kasus ini ada 3 level. Pertama, level individual ya, integritas pribadi. Bagaimana mungkin seorang yang benar-benar baik kita kenal tiba-tiba tertangkap KPK, ya kan? Nah ini terjadi karena ada satu sistem, yaitu sistem yang memberi wewenang kepada rektor untuk memiliki kewenangan penuh di dalam pengelolaan mahasiswa baru. Dan ini sebenarnya ada di dalam regulasi peraturan yang dibuat oleh menteri. Regulasi yang saat ini berlaku itu adalah masih warisan regulasi yang dibuat zamannya Mas Nadiem. Itu Permendikbud-Ristek nomor 48 tahun 2022. Di situ jelas ada peluang di mana jalur prestasi 20%, jalur tulis itu minimal 30%, lalu jalur untuk mandiri itu bisa potensinya sampai 50% bahkan. Lebih besar diberikan? Lebih besar. Oke. Setelah itu, kalau misalkan jalur prestasi nggak terpenuhi, jalur UTBK tidak terpenuhi, kuota ini bisa dialihkan juga ke jalur mandiri. Apakah Anda melihat praktik itu sering sekali terjadi? Ya, ini jelas. Karena apa? Jalur mandiri ini nggak ada transparansi dan akuntabilitasnya. Memang peraturan yang sekarang dibuat 63 tahun 2026 ini itu sudah memberikan memperkecil peluang dengan membuat pelaporan-pelaporan. Tetapi masalah kuota itu tidak berkurang, tidak diubah. Tetapi dibalik dari semacam regulasi dari tingkat kementerian, sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Ibnu tadi terkait misalkan nih tata kelola perguruan tinggi kita masih kacau balau. Misalkan masalah pemilihan rektor tadi ya, itu jelas masih ada konflik kepentingan. Menteri masih memiliki kuota 35% dan itu membuat orang-orang yang berintegritas itu sangat sulit. Bisa kecuali saja mereka yang dekat dengan kekuasaan. cawe-cawe kemudian Betul. dilakukan. Lalu yang lebih dari itu sebenarnya bagaimana negara ini mengelola pendidikan tinggi. Karena peraturan tentang PTNBH sampai sekarang tidak pernah ada evaluasinya. Nah itu yang kemudian nanti akan kita dalami lagi. Bagaimana kemudian manipulasi dan juga praktik yang terjadi untuk membuka celah ini khususnya untuk jalur mandiri. Usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa. Anda kembali bersama kami pemirsa, saya akan lanjutkan ke Pak Doni. Pak Doni, ini yang menarik menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana kemudian kita memutus rantai terjadinya dalam tanda kutip suap menyuap, gratifikasi, pemerasan yang terjadi di lingkungan sekolah ketika ada celah itu. Ya, pertama-tama kita harus masuk ke yang paling belakang yang menjadi alasan itu adalah konsep tentang PTNBH yang dikembangkan oleh pemerintah. Dan ini saya rasa DPR dan pemerintah harus mengevaluasi dengan Kemendikbudristek karena inilah yang menjadi akar persoalan. PTNBH itu beda-beda antara Universitas Indonesia yang orangnya cukup mapan dengan yang di daerah. Itu sangat berbeda, tapi mereka punya tanggung jawab yang sama. Akibatnya apa? Mereka berusaha mencari sekuat mungkin dana untuk menghidupi kampusnya sendiri. Dan itu membuat biaya pendidikan tinggi sangat-sangat mahal. Yang kedua, harus ada evaluasi itu PTNBH, dilaporkan secara transparan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah terkait regulasi. Menteri Pendidikan Tinggi Saintek harus segera memperbaiki termasuk kuota. Usulan saya sebenarnya jalur prestasi 20%, 80% itu jalur tulis supaya fair. Jalur mandiri itu mungkin 5% boleh lah dan itu harus dikawal secara ketat. Kalau bisa ditiadakan? Kalau bisa ditiadakan dan pemerintah harus concern pada pembagian anggaran pendidikan. Ya untuk MBG aja bisa, kenapa untuk pendidikan tinggi bisa membiayai bidang-bidang yang sangat fundamental untuk pendidikan kita. Lalu yang disampaikan Prof. Ibnu tadi, proses pemilihan kepala rektor di perguruan tinggi negeri, apalagi berbadan hukum, harus lebih demokratis supaya tidak orang mendekat ke kekuasaan sehingga bukan orang-orang yang punya integritas yang mengelola pendidikan tinggi di negeri ini. Itu Prof. Ibnu, poin-poin Anda apa ini terkait dengan kasus ini agar tidak berulang lagi, khususnya di lingkungan universitas yang notabene kalau kita lihat ini kasusnya di Fakultas Kedokteran dengan biaya yang cukup tinggi, Prof. Ibnu? Ya, ini memang fakultas yang paling seksi ya sejak dulu itu ya. Karena memang semuanya itu kadang pengen jadi dokter. Dan yang pengen itu kadang-kadang orang tuanya Mbak Celia. Karena ditemukan beberapa siswa akhirnya keluar, tidak kuat, pindah ke fakultas lain. Nah, ini yang menjadi problem. Oleh karena itu, karena janji untuk menjadi dokter itu tampaknya memberikan suatu kesempatan pekerjaan yang lebih baik daripada fakultas yang lain, tampaknya ini semua orang itu ke sana. Dan dari berbagai pendapat itu keinginan orang tua. Sebetulnya anaknya enggak, tapi karena orang tuanya itu pengen anaknya jadi dokter, itu kayaknya menjadi fakultas yang bergengsi tertinggi. Sehingga yang terjadi, kalau kita lihat perbandingan Pak Doni Mahjud, termasuk animo masukan mahasiswa, paling besar memang kedokteran. Nah, kedokteran akhirnya kalau kita lihat sebagai bentuk mandiri, itu akhirnya bahasa Jawanya umpak-umpakan. Bagi yang mungkin membayar IP, lah ini pemerintah ya.
pemerintah Mas Doni terhadap BLU, BOPTN terus berkurang terus. Sehingga memang betul dari sisi mandiri dengan adanya pengembangan institusi itu tampaknya bisa menopang pendidikan, bisa menopang pembangunan. Karena negara juga anggaran itu semakin berkurang, sehingga konsep mandiri itu akan memberikan supporting tersendiri, suntikan tersendiri, dana untuk pengembangan apalagi di fakultas. Karena fakultas itu akan mendapatkan 80% untuk pengembangan pendidikan. Sehingga dalam seperti ini kalau kita lihat di Unsud, pengalaman saya waktu itu, memang fakultas kedokteran yang paling memberikan kontribusi sumbangan ini paling besar. Karena memang besar-besaran tadi. Gitu Mbak. Sehingga dan seperti ini hampir semua orang kenapa pengen jadi dokter. Nah, hukum ekonomi berkembang akhirnya kan terjadi seperti itu kan. Oke, nah, artinya Anda sepakat kalau ada dilemasi begitu ya? Prof. Ibnu, ada Iya. dilemasi antara tenaga pendidik, kebutuhan juga, sehingga kemudian ini menjadi celah terstruktur. Iya, ya begitu. Akhirnya gitu. Akhirnya memang sampai ada suatu statement bahwa begitu fakultas kedokteran dapat pekerjaan tuh cepat. Tapi fakultas yang lain, ada fakultas yang kering. Nah, itu. Fakultas kering itu ada fakultas-fakultas misalkan kampus belakang lah, ya ada nggak sebut. Itu jumlahnya sedikit, pendaftarnya sedikit, sumbangannya sedikit. Tapi kalau kedokteran, karena animonya banyak, sehingga tanda petik besar-besaran. Yang besar itulah yang masuk. Lah ini yang kadang-kadang konsep itu apakah benar atau tidak, saya tidak tahu. Karena sebagai saya orang luar, itulah yang terjadi, mungkin sampai terjadi seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Mas Yudi, kalau kita mengutip apa yang tadi disampaikan, ini sepertinya sudah terjadi normalisasi begitu bahwa masuk ke FK kampus manapun, fakultas kedokteran itu membutuhkan biaya yang besar melalui jalur mandiri. Nah, kalau Anda membaca dengan konstruksi perkara ini, kemudian penetapan pasal yang kemudian ditetapkan oleh KPK, pemerasan gratifikasi, sudah tepatkah? Wah, bagi saya tentu untuk kasus ini sepertinya KPK lebih aman untuk pakai pasal pemerasan dan gratifikasi. Oke, menurut saya tidak masalah. Ya karena kan bisa berkembang berikutnya. Apakah memang ada suap menyuap, karena memang orang tua yang memasukkan anaknya kan juga mendapatkan keuntungan. Anaknya tidak perlu tes. Ada meeting of mind di situ. Jadi rektor dan kawan-kawan mendapatkan uang, kemudian orang tua juga mendapatkan prestasi. Prestasi itu artinya fasilitas ya berupa anaknya tanpa ikut tes yang berat gitu ya, ikut tes tapi hanya formalitas gitu ya, itu bisa masuk. Nah, disinilah bagi saya keluar celah yang harus ditutup. Ya, kenapa kalau enggak ini akan terjadi? Ingat, korupsi itu adalah kejahatan yang merupakan fenomena gunung es. Ya. Semua kampus tesnya seperti ini, celahnya pasti sama. Kalau rektornya tidak berintegritas, wakil rektornya membantu, ya bagian akademiknya juga mensupport, ya. Kemudian ada orang yang untuk mencari orang tua murid yang mau bayar, ya orang tua mahasiswa mau bayar. Kemudian juga ada orang yang mau mencuci uangnya, ya. Bagi saya tentu ini akan terjadi di tempat lain. Bayangkan Unsud, ya. Ini baru Unsud, gimana yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lebih berbahaya lagi adalah bagaimana uang yang dikumpulkan ini begitu banyak. Bayangin dari kira-kira 250 juta uang masuk, orang tua berani membayar 2 kali lipat lebih, 2,5 kali lipat bahkan. Ya artinya uang yang dikumpulkan dalam 1 tahun aja mereka berani 73 kuota. Ya kali 500 juta saja sudah 35 M. Yang kemarin OTT hanya berapa ratus juta, yang 400 atau 500 gitu yang dapat. Yang lainnya kemana? Itu baru 1 tahun, belum tahun berikutnya. Ini sebabnya pekerjaan KPK belum tuntas. Harusnya seperti apa KPK melihat kasus ini? Apakah memang harus dibuka dari tahun-tahun sebelumnya juga untuk melihat praktik-praktik lain yang sama atau bagaimana, Mas Yudi? Ya, pasti ini akan berkembang. Ya, misalnya hanya 6 tersangka bisa jadi bisa bertambah. Hanya dari 400 juta tentu dengan hitungan bahwa setiap tahun ada kurang lebih 30 M. Ya bisa jadi harus dikejar 30, kalau 3 tahun bisa 90 M. Ya kemana uang itu semua? Jadi tekniknya tentu follow the money. Ya seperti misalnya makan bubur panas dari pinggir baru ke tengah. Tetapi bagi saya menarik adalah kasus ini terjadi karena ada whistleblower. Nah kita harap kampus-kampus lain itu mau menjadi whistleblower. Walaupun whistleblower kali ini saya lihat karena sakit hati gitu kan, karena dia sudah bayar anaknya nggak masuk. Tapi bagi saya yang lain juga jangan adem-adem juga gitu kan, anaknya masuk
Makanya bagi saya ini sangat penting untuk menjadi percontohan. KPK harus juga mentersangkakan orang tua murid, orang tua mahasiswa ya yang membayar. Ya betul, kalau tidak orang tua yang kemudian membayar ada kasus, oh nggak apa-apa kok. Ya kan? Ini saya mau tanya ke Pak Doni, bagaimana kemudian sikap ataupun peran orang tua dalam hal ini yang memang dalam tanda kutip kita katakan sedikit banyak kemudian normalisasi terjadi. Ya memang kan orang tua banyak inginkan yang terbaik bagi anaknya. Bahkan seringkali ya itu tadi melanggar norma dan peraturan. Nah ini memang orang tua perlu menjadi contoh ya. Tetapi saya rasa anak-anak mahasiswa itu kan juga udah gede, bukan anak-anak. Harusnya pendidikan di sejak pendidikan dasar mengajak mereka membentuk karakter. Saya cinta pada kebenaran dan kejujuran sejak awal. Sehingga ketika orang tuanya ngajak itu dia bilang, "Mah, papa enggak, saya enggak mau. Saya mau tetap konsisten seperti itu." Tetapi sehebat-hebatnya orang, kalau sistem, lingkungan, lalu kemudian paradigmanya, pendidikan nasional itu membuka peluang untuk kemudian yang seperti ini, sangat kasihan orang-orang yang baik di sana. Saya yakin setiap orang yang baik terpilih jadi rektor dengan aturan seperti ini tetap saja nanti bisa saja potensi ditangkap entah kejaksaan, entah KPK, entah kepolisian. Harus ada beragam peran begitu ya. Betul. Bukan hanya dari bagaimana kemudian regulasinya itu dirubah, tapi juga bagaimana kemudian dari niat dari dalam diri orang tua. Dan itu pendidikan mahasiswa. dari dasar, sejak di SD, SMP, SMA. Nah repotnya sekarang dari SD, SMP, SMA kan manipulasi nilai. Bayangkan jalur prestasi saja rapotnya didongkrak semuanya. Nilainya 199 semuanya. Ini kita sangat sulit untuk memperbaikinya, maka kita harus mulai dari bawah. Kita akan tunggu bagaimana kemudian aturan ini akan dibenahi nantinya agar praktik-praktik tersebut tidak lagi terjadi. Terima kasih Pak Doni sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih juga Prof Ibnu sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Saya Sheila Alexandra. Ya, dan saya Anda pemirsa serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Kabar Utama akan hadir menemani Anda bersama dengan Shena Damayana. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.